Yuk, jumpa lagi dengan Road Genetics. Di video kali ini kita akan mengulas sesuatu yang baru teman-teman. Oke. Sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, like, and share video ini supaya semakin banyak orang tertarik dengan amfibi, khususnya dengan Pac-Man. Oke. Udah? Oke. Ini dia teman-teman. Seperti kalian tahu, kita sudah pernah bahas di video-video sebelumnya bahwa Pac-Man itu memiliki 8 spesies dan baru masuk Indonesia 4 spesies teman-teman. Tahu apa aja? Oke, sama-sama ya. Pertama Cranuelli, yang kedua Ornata, yang ketiga adalah Cornuta, dan yang terakhir yang masuk adalah Aurita. Nah, menarik ya teman-teman, di video kali ini kita akan mengulas sesuatu yang baru di luar 4 ini teman-teman. Karena apa? Spesies kelima Ceratropis sudah masuk Indonesia, yaitu Ceratropis stolzmanni teman-teman. Ini spesies kelima Pac-Man yang masuk Indonesia. Oke, dan Pak, sudah pastinya Road Genetics tidak akan pernah ketinggalan, teman-teman. Di sini kita sudah menyiapkan untuk apa? Project kita ke depannya breeding untuk mensupply teman-teman semua yang ada di Indonesia. Oke? Nah, kita akan bahas teman-teman tentang kodok Pac-Man stolzmanni. Nah, kodok Pac-Man ini adalah Pac-Man kelima yang masuk Indonesia. Asalnya mereka lebih banyak di Ekuador dan Peru, teman-teman. Oke. Nah, Pac-Man ini sangat unik, teman-teman. Kenapa kita bilang unik? Yang pertama, kita akan bahas tentang habitatnya dulu ya. Uniknya belakangan biar kalian penasaran dan nonton sampai akhir. Oke. Nah, yang pertama habitatnya pada dasarnya sama teman-teman seperti Pac-Man yang lainnya. Mereka lebih suka memendam diri dalam tanah kalau di alam ya. Tapi mereka ini tetap butuh yang namanya air. Oke. Jadi kalau kita di Road Genetics tetap miara sama seperti yang lain, kita tidak pernah ganti-ganti karena kita selama ini miara paling simple, paling enak dan paling aman adalah menggunakan air ataupun kapas filter dengan air. Jadi kita akan memelihara mereka tetap sama seperti itu. Jadi kita miara tetap teman-teman hanya dengan air tanpa apapun. Oke. Dan menariknya kita menyiapkan mereka untuk proyek kita. Oke. Selain habitat yang perlu kita bahas tentang makan mereka, pada dasarnya pola makan mereka ini sama teman-teman dengan Pac-Man yang lainnya, yaitu mereka makannya serangga ataupun kodok, ikan ataupun tikus, sama teman-teman pada dasarnya. Dan mereka pun respon makannya sama, yaitu apapun yang bergerak di depan muka mereka anggap makanan teman-teman. Nah kemarin karena datangnya cukup kecil dan kurus, jadi kemarin kita push dulu, kita kasih ikan. Nah ini dulu lumayan gemuk-gemuk. Oke. Nah, tapi sekilas teman-teman kita harus kasih tahu kalian bahwa kalau kalian lihat sekilas Pac-Man ini akan kalian mikir sama aja seperti Pac-Man Green Cranuelli. Tapi kalau kalian benar-benar perhatikan dengan motifnya dan bentuk badannya, ini sangat berbeda teman-teman. Mudah-mudahan di video ini bisa kelihatan atau nanti di akhir kita akan kasih yang lebih jelas ya. Oke. Nah ini teman-teman, motifnya berbeda teman-teman. Kalian bisa lihat ini motifnya sangat berbeda sekali ya dengan Green Pac-Man pada umumnya. Oke. Nah itu Pac-Man-nya teman-teman. Oke. Untuk yang uniknya dari Pac-Man ini adalah stolzmanni merupakan jenis Pac-Man yang paling aktif teman-teman dibanding Pac-Man yang lainnya. Kita kemarin coba tes benar apa enggak ketika malam hari, ternyata benar dia lebih suka pindah tempat dibanding Pac-Man yang lain yang biasanya berdiam diri di satu tempat. Dia aktifnya di malam hari, mungkin dia cari makan juga, bisa jadi. Menariknya lagi yang kedua adalah size-nya teman-teman. Nah kalau kita sama-sama tahu sampai saat ini Pac-Man yang terbesar yang ada di Road Genetics itu adalah Ornata kita yang betina yang jumbo banget, yang hampir 20 cm teman-teman. Nah kalau Cranuelli kan standar lah ya, jantannya sekitar 8 cm, betinanya 10-12 cm. Nah, stolzmanni ini sangat unik teman-teman. Nah, kita bilang unik karena jantan dia hanya maksimal 5-6 cm teman-teman. Jadi kecil sekali. Bayangkan 5 cm teman-teman, segede gini jantan. Ini jantan segede gini doang, kecil sekali teman-teman. Sedangkan betinanya itu sekitar 6-8 cm. Jadi kalau bisa dibilang ini merupakan jenis Pac-Man yang terkecil teman-teman. Jadi kalau kalian kolektor jangan ketinggalan barang satu ini. Oke, dan ini masih Indonesia sangat sedikit teman-teman. Jangan sampai kehabisan. Oke. Dia nggak bisa terlalu besar, jadi tidak makan tempat terlalu besar. Dan enaknya lagi Pac-Man ini baru masuk Indonesia, jadi kolektor jangan ketinggalan.
Nah, kita di sini menemukan sesuatu yang unik dari mereka, yaitu dari bentuk badannya teman-teman. Ini mungkin bisa jadi salah satu pacuan kita menentukan size kelaminnya mereka, seksnya mereka apa. Tapi kita nggak tahu benar apa enggak, karena hanya di Pac-Man ini benar-benar kelihatan banget bedanya teman-teman, yaitu dari bentuk kepala. Oke, kalau biasa kita ngomong Pac-Man bedakan hanya dari jempol kaki, pada dasarnya sebenarnya Pac-Man bisa dibedakan dari bentuk badan dan juga kepalanya teman-teman. Tapi jenis-jenis Pac-Man yang lain itu hampir tidak terlihat bedanya teman-teman, hampir tidak terlihat. Tapi kalau jenis Toastman ini cukup sangat terlihat bedanya teman-teman. Jadi dari bentuk kepalanya, nanti saya akan kasih lihat videonya. Kepalanya itu yang satu lebih panjang mulutnya teman-teman, yang satu lebih pendek. Nah, bisa jadi kalau kami tidak salah, dugaan kami tidak salah, seharusnya yang mulutnya panjang itu adalah betina, yang pendek itu jantan. Nah, jadi kita akan coba keep 2 ekor ini. Mudah-mudahan kita lihat berapa bulan ke depan mulai kelihatan seksnya apa. Mudah-mudahan dugaan kita tepat, yang mulutnya lebih panjang itu betina, yang pendek itu jantan. Oke, ini dia Pac-Man Toastmania teman-teman. Kita bisa lihat bedanya, motifnya beda banget dengan Cranwelly. Jadi kalau kalian lihat ini motifnya berbeda, bentuk badannya pun berbeda teman-teman. Nah, ini yang ada brownnya nih, semoga aja nanti dia menjadi yang nggak cuman sekedar green ya teman-teman. Oke, jenis bedanya yang kedua yang kemarin tadi kita lihat adalah dari kepala teman-teman. Kalian bisa lihat kepalanya ini ya, ini kepalanya pendek teman-teman kalau dibandingkan dengan yang satu ya lagi, ini lebih panjang. Oke, nah kami berharap ini sepasang, semoga aja dugaan kita tepat bahwa yang satu betina yang satu jantan. Oke, kalau kalian lihat ini shape kepalanya berbeda, yang satu ini maju ya teman-teman, dilihat. Nah, ini dia maju banget shape kepalanya, sedangkan kalau yang satu lagi ini turun teman-teman langsung, jadi dia nggak mau maju ke depan. Nah, semoga aja ini pembedanya lebih jelas, yaitu jantan betinanya. Kita lihat nanti ke depannya ya teman-teman ya. Size ini pun masih dibilang nggak terlalu baby juga, karena bisa dibilang ini sudah remaja, karena ini mungkin sekitar 2 atau 3 cm, sedangkan maksimalnya sendiri kan mereka 5-8 cm teman-teman. Oke. Nah, Pac-Man ini sebenarnya karena dari size-nya kecil teman-teman, jadi dia juga telurnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita baca-baca, kita searching di luar sana, ada yang pernah ternak mereka hanya keluar 50 butir telur. Maksimal yang paling banyak yang kita tahu itu adalah sekitar 500 telur. Oke, 500 telur mungkin banyak ya teman-teman ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Pac-Man yang lain jauh sekali. Kenapa? Karena Cranwelly sendiri itu bisa sampai 900 sampai 1200 teman-teman. Sedangkan Ornata sendiri kita sama-sama tahu kemarin di Wild Genetics saja sekali telur tuh 2000 butir teman-teman. Jadi mungkin karena size-nya juga, karena dia kan size betina hanya sekitar 8 cm, jadi telurnya nggak bisa terlalu banyak seperti yang lain. Oke. Nah, Pac-Man ini kalau kita bilang wajib dimiliki bagi kalian yang para penghobi Pac-Man pada khususnya, apalagi yang koleksi ya. Semua jenis Pac-Man dikoleksi seperti kita di sini. Jangan ketinggalan jenis ini teman-teman. Ini jenis yang sangat luar biasa unik, dan ini baru pertama kali masuk Indonesia, masih sangat sedikit sekali barangnya. Masuk Indonesia pun kemarin nggak banyak teman-teman, dan sudah pasti di Wild Genetics banyak ya teman-teman. Oke, banyaknya nggak semuanya sih, tapi kita punya cukup banyak. Yang masuk Indonesia kemarin cukup kita ambil banyak ke Wild Genetics, karena kita mau cari mana yang terbaik untuk kita progres ke depannya, dan juga mana yang untuk kita supply ke beberapa teman-teman kita yang emang hobi dan koleksi juga. Jadi kalau kalian mau tahu lebih infonya, jangan lupa cari kami aja Wild Genetics di Instagram, yaitu Wild Genetics 06, ataupun di Facebooknya Setiawan Surya, atau bisa bergabung dengan grup kami, yaitu di Facebook ada Indonesian Frost Lover. Silakan bergabung di sana, cari info lebih jauh, atau mau chat kami langsung pribadi secara WhatsApp juga boleh. Nanti tinggal DM kami di Instagram, kita akan kasih nomor WhatsApp supaya kita lebih enak komunikasinya teman-teman. Oke, mungkin ini teman-teman tentang
Pac-Man kelima yang masuk Indonesia, yaitu Pac-Man Stalls Money. Oke, jangan ketinggalan info lebih lanjut tentang dunia Pac-Man ke depannya teman-teman. Dan nantikan terus video-video kita akan mengulas semua tentang dunia amfibi, khususnya Pac-Man, Pixie, dan Kruger. Nah teman-teman, jadi kalau kalian mau ada pertanyaan yang ingin kita jawab di video, boleh kalian WhatsApp kami ataupun komen di video kami. Nanti kita akan bikin video yang khusus menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi kita akan bikin video tentang Q&A. Oke? Mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share kepada teman-teman kalian supaya dunia amfibi semakin maju, semakin banyak yang suka dengan amfibi. Oke, terima kasih teman-teman. Goodbye.